Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa usukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua MPM kita, Bapak Ustaz Ma'ruf, para guru, para ustaz, para kita, sesepuh kita, para musuh, para ibadah, Bapak-bapak PRT, seluruh hadirin, adik-adik, remaja, di hadrah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih di akhir Jumadil Ula. Kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur, nikmat kesempatan. Kita bertemu lagi di malam Senin. Udah berapa kali malam? Banyak yang hajatan. Di rumah hajatan lagi ya. Iya. Kita timnya ini aja. Ya alhamdulillah ya, masih dikasih kesempatan sehat, terus kita ketemu di kesempatan taklim. Alhamdulillah. Mari kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan suratul Fatihah ini menjadi wasilah kita, menjadi jimat kita supaya kita senantiasa diberikan istiqomah ketika ibadah fardhu, ibadah fardu maupun silaturahim yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah. Dan kita minta Fatihah ini juga sebagai tirakat kita untuk memohon kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah lillahi wa musulihi wa maqasidina wa qulubi amalina wa istijabati atiyatina wa ghufrani dzunubana wa nahwa sayyiatina wa tabdil hasanat wa salamatan fid dinina wa dunyana wa ukhrana wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa akhwatihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa ila hadratin jami'il mu'allif kutubina kitab Riyadhus Shalihin Masyaraf an-Nawawi wa kitab Syahidillah Imam Al-Sayyidin Al-Ibadi Allah Ta'ala yafirlahu wa yu'limu darajatuhum wa min barakatihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung kita buka ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala fi daraini amin. Babun al-mubadaratu iturukil khair. Bab tentang banyak-banyak jalan kebaikan. Nah, kita ingat-ingat dulu di akhir itu kalau ada fotokopian lembaran akhir kayaknya besok terakhir fotokopinya. Jadi kita sudah belajar yang pertama, alhamdulillah kitab Riyadhus Shalihin yang kita pelajari karangan Imam An-Nawawi. Pertama kali bab tentang niat kita sudah pelajari, kemudian tentang mujahadah, tentang kesungguhan memperbaiki diri juga kita sudah pelajari, kemudian tentang sabar, hadis-hadis tentang sabar yang paling banyak alhamdulillah sudah kita pelajari. Tapi lupa lagi, nggak apa-apa, kita terus saja pokoknya minimal udah pernah belajar. Terus tentang as-sidqun, kebenaran juga sudah kita pelajari, tentang takwa juga kita pelajari. Akhir-akhir tentang al-mubadaratu fil khairah. Syukran, makasih. Tentang usia-usia yang sudah sudah banyak, aksarul umur, sudah banyak umurnya, kita dituntut untuk banyak-banyak melakukan kebaikan. Dan yang terakhir adalah
jalan-jalan kebaikan atau macam-macam kebaikan yang di kitab Riyadhus Shalihin ini, semua dari yang remeh-temeh sampai yang berat kita dijelaskan. Apa tuh yang remeh-temeh? Menyingkirkan halangan di jalan, menyingkirkan batu, duri, kerikil atau sesuatu yang berhalangan di jalan. Itu yang remeh-temeh. Kemudian apalagi yang remeh-temeh? Bersalaman, kemudian tabassumuka fi wajhika akhika shadaqah, bersenyum sesama kita juga termasuk jalan kebaikan. Bahkan kalau di keluarga kita, di tetangga kita ada istri kita misalkan masak walaupun sedikit, hanya dikasih kuah sama sayurnya sedikit, itu juga menjadi jalan kebaikan, bisa berbagi dengan tetangga yang lain. Itu yang remeh-temeh. Yang berat, yang paling afdol, yang paling utama jalan kebaikan adalah menjaga iman kita senantiasa la ilaha illallah. Itu Bang, itu yang paling afdol, yang paling berat. Nah, kita masuk hadis ke, kalau di situ sekitar 130-an. Kalau di sini hadis ke Ishrun, ke-20 ya Pak Saudara ya. Hadis ke-20. Ya, kita ulang sedikit hadis ke Ishrun. Lebih malah ya. 21 kayak hadiah Aisyah. Kita ulang al-hadi wal ishrun. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Munzir Ubay bin Ka'ab. Kita ulang sedikit. Ini kemarin sudah ya Pak ya. Radhiyallahu anhu, dari Abi Munzir. Jadi Abi Munzir ini nama anaknya, nama bapaknya Ubay bin Ka'ab, salah satu ahlul Quran pada masa Rasulullah. Jadi pada masa Rasulullah ada dua imam anak muda, dua imam namanya Ubay bin Ka'ab dan Mu'az bin Jabal. Nah, Mu'az bin Jabal ini imam yang senangnya baca surah panjang kalau jadi imam. Mu'az bin Jabal namanya. Tapi ahli Quran. Hafal Quran pada masa Nabi. Jadi masa Nabi hafal Quran nggak kayak kita sekarang gini Pak, mushaf. Jadi kalau misalkan Mu'az bin Jabal sama ini Ubay bin Ka'ab ini, itu kalau Rasulullah menerima wahyu, kemudian ingatnya Rasulullah nulisnya di pelepah kurma, habis itu dia yang nyimpen, yang nyatet, Ubay bin Ka'ab sama Mu'adz bin Jabal. Makanya dia hafal Quran itu berdua dan dijadikan imam termuda waktu itu pada masa Rasulullah. Qala, Ubay bin Ka'ab berkata, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu wa kana la tu'ti as-shalat. Saya sering melihat seseorang laki-laki yang kayaknya ini jauh banget rumahnya dari masjid. Nah, bahasanya gitu, ab'ada minal masjid. Kayaknya ini jauh banget dari masjid. Wa kana la tu'ti as-shalat. Dan saya melihat dia itu nggak pernah ketinggalan sholat. Nah, sholat di masjid. Faqila lahu aw faqultu lahu. Kemudian Ubay bin Ka'ab ini berkata kepada rajul tadi, seseorang yang rajin jauh dari masjid tapi nggak pernah ketinggalan sholatnya. Wahai fulan, lawishtaraita himar. Wahai fulan, kalaulah kamu membeli himar itu keledai kecil atau tumpangan keledai kecil, himar, tarkabuhu fid dhulma, supaya bisa membantu kamu keledai itu kalau berjalan menunaikan sholat berjamaah di masjid ini, bisa membantu kamu saat dalam kegelapan. Maksudnya saat malam hari di waktu subuh atau dia saat mau mengerjakan sholat qiyamul lail. Di zaman dulu kan padang pasir, takutnya ada lubang, nah gitu. Jadi Ubay bin Ka'ab kan ibarat kata imam di situ.
lihat pemuda, lihat rojul, lihat orang, itu orang jauh dari masjid tapi kok di sini terus sholatnya. Kita nggak pernah lihat nih bukan orang sini tapi kok di sini mulu. Nah, oleh Ubay bin Ka'ab nyaranin, kalaulah kamu beli himar atau beli keledai kecil supaya kamu kalau dalam kegelapan membantu kamu menuju masjid ini, karena merasa iba, ini orang jauh tapi kok sering sholat ya. Nah kalau kita kan enggak, kita depan masjid juga, nah, ada azan termasuk saya Pak Samsul. Jadi azan dulu lah, karena ada yang imam yang lain, kita nggak enak yai sama yai. Jadi itu oleh Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi termasuk imam ketika itu memberikan semacam rasa iba. Mas, kalaulah pakai himar, pakai keledai, kamu bisa lebih terbantu kalau gelap. Wafir rondo, dan ketika siang atau terik matahari panas. Jadi Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi merasa iba karena di jamaah setia dia, walaupun jauh dari masjid dia setia, sholat terus. Ya lebih baik pakai himar, kalau gelap bisa ditunggangi, kalau siang kaki kamu nggak panas. Nah bahasa gitu. Faqala, kemudian pemuda tadi menjawab, ma yasurruni anna manzili. Wahai sahabat Nabi maksudnya, ma yasurruni, sebenarnya sangat mudah bagi saya. Sebenarnya sangat mudah bagi saya kalau pakai kendaraan tadi, pakai keledai tadi, sangat mudah saya membeli. Gampang, saya cuma beli, itu gampang. Nah kalau kita coba Pak sini pakai motor lah, minimal pakai Beat gitu misalnya. Nah kata yang rojul tadi, sebenarnya saya mudah, jangankan beli Beat misalkan, beli apa yang keren ya, kendaraan yang keren misalkan, beli Tiger saya juga bisa, beli yang keren selain dari Beat lah pokoknya, beli PCX saya juga bisa, sebenarnya gampang bagi saya. Nah gitu bahasa kita ya, biar gampang dimengerti. Anna manzili ila janibil masjid, jangankan cuma beli tunggangan yang bagus, beli motor yang bagus, rumah saya beli rumah, saya beli pekarangan di samping masjid untuk jadikan rumah saya supaya saya dekat masjid, saya juga bisa, gampang lah sahabat. Nah bahasa gitu. Inni uridu, bahwa ini adalah tekad saya. Kan kalau kita baca doa iftitah kan, inni wajjahtu, ini tekad saya, wajjahtu, saya hadapkan wajahku, wajhiya lilladzi fatara sama, kepada Tuhan yang memberi langit dan bumi. Nah, ini juga sama. Inni uridu, ini udah tekad saya, uridu, supaya ayyub taba, supaya kelelahan saya jauh dari masjid, kemudian saya berusaha terus ke masjid, ayyub tabali, supaya Allah mencatat saya. Nah maksudnya gitu, mencatat usaha saya, ayyub tabali, mencatat saya, mamsyaya, saat jalan kaki, ilal masjid, saat berangkat jalan kaki ke masjid, warujui, saat saya kembali, idza raja'tu, kembali pulang kepada ila ahli, kepada keluargaku. Nah, maksudnya adalah ketika saya jalan kaki, pulang saya dapat pahala dicatat sama Allah, berangkat ke masjid dapat pahala dari Allah, kemudian pulangnya pahala itu saya bawa ila ahli, untuk keluargaku. Masya Allah nih Pak, ini ternyata selain kalau kita ke masjid kita dapat pahala, keluarga kita dapat pahala Pak. Ayyub Pak, tercatat Pak. Oh Pak Pri tadi berangkat ke musola, pulangnya pahalanya masih ada, kasih ke keluarganya. Nah, itu Pak, ternyata seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika si Ubay bin Ka'ab dan rajulun tadi saling berdiskusi, Rasulullah menegaskan lagi, qad jama'allahu laka dalika kullah, wahai fulan bin fulan, sesungguhnya apa yang engkau inginkan sudah dikumpulkan, dicatat oleh Allah untukmu.
kullahu, semuanya untukmu. Masya Allah. Nah, ternyata luar biasa Pak. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin, riwayat lain, inna laka mahtasabta, sesungguhnya keinginanmu sesuai dengan kepasrahanmu. Nah, maksudnya ya tadi keinginan dia sesuai dengan kepasrahan dia. Saya pasrah, bisa aja saya beli motor yang bagus, beli hewan yang bagus, bisa aja rumah saya beli di dekat masjid, saya taruh di samping masjid, tapi saya ingin Allah mencatat langkah saya saat berangkat, kemudian membawa pahala saya saat pulang ke keluarga saya. Nah, bahasanya gitu Pak. Kalau Rasulullah negasin, qad jama'allah, tenang, sudah dikumpulkan oleh Allah apa yang engkau dapatkan pahala ke kamu semua, ke dirimu semua. Dzalika kullahu. Nah, luar biasa nih Pak. Tapi angel ini Pak, susah ini, susah. Paling ya Pak Jainuddin yang jauh, Jainuddin paling jauh. Gak apa-apa Pak Jain, mantap Pak Jain. Pak Jainuddin. Kalau kita yang deket-deketnya susah. Saya misalkan sama Pak Ali, susah. Pak Ali rajin, saya belum berangkat. Nah, biarin deh. Susah ya makanya kebaikannya, makanya pahalanya dicatat langsung sama Allah, dikumpulin sama Allah langsung. Karena berat, sesuatu yang pahalanya besar langsung Allah yang menghandle itu berat Pak. Berat. Kenapa? Harus istiqomah jalan saat gelap, kemudian harus istiqomah jalan saat panas. Nah, jadi pelajaran di hadis ini, walaupun jalan saat gelap, walaupun jalan saat panas, kok ada ikhtasab, ada kepasrahan kita. Pokoknya saya datang terus sholat di masjid atau di musola, saya biar dicatat sama Allah. Saya nggak peduli misalkan orang ngomong ini, orang ngomong itu, dia ayyub tabali supaya Allah mencatat saya langsung. Nah, itu kebaikan yang hadis ke-21. Hadis ke-21 atau 135 atau 6 atau 7 kalau nggak salah. Nah itu Pak, berat itu Pak. Tapi apa-apa, kita istiqomah bisa kita ini. Hadis ke selanjutnya, as-saniyah awal isyrun. Ini kalau bisa malam ini kita habisin nih Pak ya. Soalnya minggu depan udah libur lagi nih. Lupa lagi. Hadis ke sani wal isyrun 22 atau 138 mungkin. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As. Nah, ini sahabat yang kita familiar dengar ya, Amr bin As, panglima perang saat perang apa lupa saya, yang wafat, Amr bin As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'una khaslatan a'laha, ada 40 amalan atau 40 jalan kebaikan. Ada 40 jalan kebaikan. Arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi ma min amilin ya'malu bihaslatin minha raja'a sawabiha wa tasdiqa mau'udiha illa adkhalahumullah bihal jannah. Nah, ada 40 amalan yang di dalamnya terkandung banyak balasan, banyak pahala. Apa itu? Manihatul anzi, meminjamkan domba atau kambingnya, meminjamkan kambing, mamin amilin ya'malu bihaslatin, yang di kambing itu bisa diambil banyak manfaatnya, diambil air susunya, karena orang dulu zaman Nabi itu kebanyakan susu kambing Pak, susu kambing, diambil dagingnya mungkin, kemudian diambil bulunya. Kalau di padang pasir orang bulu kambing, bulu dombanya dipakai buat wol, dipakai buat jubah, jaket ya Pak Saudara. Nah, jadi ada itu.
Kemudian minha raja'a sawabiha wa tisdiqa mau'udiha. Kalaulah dari salah satu dipakai oleh yang dipinjamkannya tadi, entah susunya, entah kulitnya, entah bulunya, entah dagingnya, illa adkhalahullah bihal jannah. Dari remeh-temeh minjemin kambing yang ada manfaatnya tadi oleh tetangganya atau oleh kawannya dipinjam kemudian ada manfaatnya, maka dari situ akan dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Remeh ini Pak, sangat remeh. Nah, contoh kita lah, tetangga kita lagi sakit, mungkin lagi butuh kendaraan buat ke rumah sakit, kemudian kita yang punya mobil kita berikan, ini pakai mobil aja saya, pinjemin sana bawa ke sana, gitu. Itu menjadi jalan salah satu. Kalau memang kita ikhtisab, benar-benar kita ikhlas, kemudian kita mengharap ridha Allah, itu bisa menjadi jalan dimasukkannya surga kita, Pak. Jadi di riwayat di hadis ini ada riwayat orang sudah mau masuk ke pintu neraka, kemudian di stop sama malaikat Malik penjaga neraka. Stop, katanya. Kenapa Pak? Saya sudah disuruh sama malaikat yang jaga di sana suruh masuk ke neraka. Anda ini punya catatan satu. Apa itu? Anda memberikan susu kambing Anda ke tetangga atau ke orang yang kesusahan. Loh, itu iseng-iseng saya, misalnya gitu. Itu iseng-iseng saya. Iya, tapi ini memberi manfaat sehingga tetangga Anda yang tadi sakit, kehausan, sembuh dari sakitnya, kemudian mendoakan Anda. Nah, inilah jalan wasilah kebaikan. Anda nggak jadi masuk ke neraka, balik ke surga itu, Pak. Nah, riwayatnya seperti itu. Al-maniha ayyutiyahu iyyaha liyakula labanaha tsumma yarudduha ilaihi. Nah, tadi yang saya ceritakan. Dari hadis ini, al-manihah itu artinya adalah kambing atau domba yang bisa diambil dari labanaha, susunya, susu kambingnya, kemudian karena si tetangga tadi sakit, minum susu itu sembuh dari sakit, kemudian didoakan tetangganya tadi. Makanya Pak, pelajaran kita, kalau kita diberi bantuan orang atau dikasih makanan atau dikasih sesuatu orang, setelah selesai kita doainnya diam-diam Pak. Ya kalau doain di depannya sih sudah wajar. Makasih Bu, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan dapat rahmat, mudah-mudahan dibalas. Itu wajar, tapi doa yang paling tajam nembus ke langit itu saat dia nggak tahu kita doain, kita doa, Allah ini anak saya lagi lauknya habis pengen makan, ternyata dikasih tetangga, mudah-mudahan dia begini, mudah-mudahan dia berkah rezekinya, sehat. Itu yang doa yang paling cepat nyampainya itu doa bil ghaib, doa orangnya tapi nggak tahu kita doain. Nah gitu. Tapi yang baik-baik Pak ya, yang jelek-jelek, wah itu orang mati ditambah motor aja. Jangan, doa yang baik-baik, Itu. Hadis ke 23. Ats-tsalis wal 'ishrun. Hadis ke 23. Kita cepat Pak, biar cepat ya. An Adi bin Hatim. Udah enggak ada ya Pak ya? Masih ada di fotokopian? Masih ya ini. Dari Adi bin Hatim, sahabat radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan tausiah. Jadi yaqul itu fi'il madhi. Kalau qala berarti sudah lama, tapi yaqul berarti sedang memberikan tausiah kepada sahabat. Ittaqun nar, takutlah dengan neraka atau hindarilah neraka, api neraka. Walau bisyikkin tamrotin, walau dengan hanya memberikan separuh kurma. Bisyikkin tamrotin, separuh kurma. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Bukhari. Maksudnya bagaimana?
Artinya kebaikan-kebaikan yang remeh-temeh, yang ringan-ringan itu bisa menghindarkan kita dari api neraka, Pak. Makanya di sini hadisnya ittaqun nar walau bisyikkin tamrotin. Ini perumpamaannya, kamu akan terhindar dari neraka, kamu akan jauh dari neraka walaupun kamu hanya membelikan orang lain itu separuh kurma kepada orang lain, walaupun hanya kecil. Wa fi riwayatil lahuma, nah ini penjelasannya. Wa fi riwayatil lahuma, dan riwayat yang lain yang sama dengan riwayat ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu." Suatu saat ketika kamu di yaumil mizan, ketika kamu di hari pertimbangan, min ahadin, salah satu dari kamu maju, sayukallimuhu rabbahu, kemudian kamu akan diminta pertanggungjawaban dari Rabbmu sendiri-sendiri di hari pertimbangan itu, Pak, di hari mizan, namanya yaumil mizan. Laisa bainahu wa bainahu, nggak ada yang nolongin kamu. Laisa bainahu wa bainahu, di antara kamu nggak ada yang bisa saling tolong menolong, sendiri. Apa yang hanya bisa saling menolong kamu? Tarjumani, yang ada hanya amal. Yang bisa menolong kita amalmu, dua sisi amalmu. Fayangduru aiman minhu, kamu lihat sebelah kanan, kamu tersenyum karena amal baikmu. Fala yara ila maqaddama, tapi ketika kamu melihat ke kiri, kamu nggak pengen lihat ke kiri, sedih. Kenapa? Amal jelek kamu, amal tidak baik kamu, amal maksiat kamu atau maksiat kamu. Nah itu, Pak. Jadi nanti kita yaumil mizan ditanya sama Allah, kemudian diminta pertanggungjawaban, mana amalmu, yang bagusnya apa yang jeleknya, yang berat. Lihat kanan, kamu senyum. Nah di sini redaksi gitu, Pak ya. Pas lihat ke kiri, fala yaro, nggak mau lihat Pak sebelah kiri, karena dia tahu, ya wah amal saya jelek banyak, lebih banyak. Nah bahasanya gitu. Wayang maqaddam, wayang duru ash'amu minhu fala yaro, nggak mau. Illa maqaddama, wayang duru baina yadaihi, kemudian melihat ke depan, fala yaro ilan nar, maju sedikit masuk neraka, ilan nar. Tilqa wajhi, kemudian kamu menunduk. Jadi setelah lihat ke kanan, amal baik saya misalkan ada 9, pas lihat ke kiri, oh, amal jelek saya ada 15. Nunduk dia, Pak. Kenapa? Kalau ke depan dia masuk neraka. Sedih, nunduk sama Allah. Nah, beda kalau orang mancing, Pak. Orang mancing kanan, teman belum dapat, kiri belum dapat, maju nyebur ya. Orang mancing. Kalau ini masuk neraka. Bagaimana caranya supaya nggak masuk neraka? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nyambung dengan hadis sebelumnya, fattaqun nar. Ketika kita menunduk takut sama Allah, karena apa? Kita merasa kanan kita amal kita sedikit yang baik, yang kiri amal kita banyak yang jelek. Pas ke depan neraka, akhirnya kita nunduk malu. Rasulullah memberikan kabar gembira, fattaqun nar. Tenang bro, bisa kamu terhindar dari api neraka di depan kamu. Ngapain? Walau bisyikkin tamrotin. Ketika hidup, berilah kebaikan walaupun remeh-temeh, hanya sekedar memberikan setengah cuil kurma. Nah, perumpamaannya itu, Pak. Faman lam yajid, kalau nggak bisa juga punya makanan, nggak punya makanan, fabika lematin toyibatin, maka sering-seringlah mengucapkan kalimat kebaikan atau kalimat thayyibah kepada orang lain. Kita berikan kalimat kebaikan. Oh lagi jenguk sakit, oh ini alhamdulillah sakitnya menjadi penggugur dosa Pak, itu insya Allah sembuh. Nah, oh ini sakit stroke, kemarin tetangga juga ada yang stroke, tapi alhamdulillah kalau dia sabar semangat sembuh. Oh kemarin ada tetangga stroke Pak, 2 hari mati ya. Nah itu nggak bagus lah. Nanti yang sakit nggak cuma dia, nanti di atas juga
benar. Ancamannya neraka kita Pak, walaupun cuma ngomong begitu kan gitu. Jadi kalimat yang baik dengan sesama. Kalau kalimat yang baik buat diri kita sendiri gampang Pak. Subhanallah. Jadi kalau lagi mau kerja, jalan kerja naik motor, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, nah, gitu-gitu. Karena subhanallah di kitab ini juga tamlahul mizan. Subhanallah bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Tadi Pak, di sini 9 kebaikan kita, di sini 15. Udah kita tutup dengan subhanallah, 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 subhanallah sampai ketutup. Mungkin kita kan nggak tahu bilangan kejelekan kita Pak ya. Makanya banyak-banyak juga mengucap kalimat thayyibah. Ya subhanallah, ya alhamdulillah, ya Allahu akbar, ya la ilaha illallah, ya astagfirullah. Kalimat-kalimat yang baik, zikir, kalimat yang zikir yang baik. Ar-Rabi al-Mashhur, hadis ke-24. Udah Isya ya, Ustaz Marif ya? Semenit lagi, nyampe. Nah ini hadisnya bagus nih Pak. An Anas radhiyallahu an qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyaqulal akal ayahmaduhu 'alaiha aw yashraba syarban ayahmaduhu 'alaiha, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah sangat ridho, Allah sangat mantep, Allah sangat, kalau bahasa Jawa Timur, marem anil abdi, kepada hambanya, kepada umatnya, ayyakulal akalah, ketika dia hanya punya satu makanan. Jadi katakanlah paling susah tapi masih punya makanan, kemudian dia makan, fayahmadahu, kemudian berucap kepada Allah, alhamdulillah. Dia cuma punya sepiring misalkan nasi, nggak punya uang, misalkan kesusahan. Nah kita lah Pak, kita lagi susah, kita masih punya beras, kemudian ada makan misalkan pakai telur atau pakai apa yang memang lagi susah-susahnya, kemudian kita menyendok makan itu, kemudian kita masih ingat, alhamdulillah masih bisa makan, udah ntar kena itu duit apa belum, nggak ada, ntar juga ada rezekinya. Itu Allah sangat marem Pak, sangat seneng, sangat ridho, sangat mantep Pak sama hambanya. Ya, lagi nggak punya duit misalkan di dompet tinggal 10.000 misalkan, tapi kita masih bisa makan, masih bisa nyendok makan, kita makan, alhamdulillah. Wah, itu marem gitu Pak. Fayahmadahu 'alaiha, memuji Allah atas apa yang didapatkannya tadi, makanan tadi, walaupun hanya dapat makanan. Aw yashraba syarba, kemudian juga ketika minum satu fase minuman atau satu minum. Ya, jadi misalkan kalau minum nih, setiap minum ini Pak, misalkan minum, kita misalkan duit mungkin lagi susah, apalagi susah, pas minum, alhamdulillah, wah itu ridho banget itu Pak. Nah, nggak sadar maksudnya gitu Pak. Maksudnya alhamdulillah itu kita nggak sadar, kita nggak sengaja langsung ucap alhamdulillah, belum keleken ya, apa nih keleken ya, belum sendawa, tapi kita sudah mengucap alhamdulillah. Itu Allah sangat marem, sangat ridho, sangat mantep ke hambanya. Fayahmadahu 'alaiha, kemudian memuji Allah atas nikmatnya, walaupun cuma air, bisa minum air atau bisa makan tadi. Makanya kita biasakan Pak, dulu waktu beberapa minggu yang lalu kita biasakan menjaga wudhu, ya kan? Saya sama, seminggu jaga wudhu, Pak Budi, jaga wudhu. Pas lagi sampai sekolah, parkir motor ke kamar mandi wudhu. Sekarang udah nggak lagi ya. Nah ini ada hadis tuntunan kebaikan kita, setelah makan kita ngucap alhamdulillah, setelah minum kita ngucap alhamdulillah. Nggak harus nunggu sampai habis Pak, nggak harus nunggu sampai habis. Kita misalkan 1 atau 2 suapan nasi, sambil merenung, alhamdulillah masih bisa makan. Nah, pas minum juga baru 1 teguk 2 teguk, alhamdulillah segar, urip enak urip gitu ya.
urip enak ini, biarin duit kosong apa dompet kosong tinggal 10.000 tapi enak bisa makan bisa minum. Itu ya kita biasakan ini seminggu ini ya minimal kan diamalin ya kan, ini kan diamalin itu kan walaupun cuma seminggu. Alhamdulillah setiap kita minum setiap kita makan alhamdulillah gitu sambil diresapi oh ternyata dengan makan doang kita sudah alhamdulillah. Wal akla bi fathil hamzah wa hiya qadwatu awil aswa, dan makanan itu fathah hamzah wa hiya al qadwatu awil aswa, yang makannya itu ya emang itu satu-satunya, itu yang dipunyainya. Maksudnya gitu tadi. Jadi kalau orang banyak duit, rekeningnya gede, dompetnya tebel, dia makan kemudian ucap alhamdulillah, itu biasa ya biasa. Tapi di hadis ini ditegaskan wahiyya al-ghadwatu awil ashi, makanannya atau dia yang punya ya hanya itu aja. Mungkin dompetnya tipis, rekeningnya kering misalkan, tapi dia masih makan bisa ngucap alhamdulillah ya Allah masih bisa kasih makan ini. Itu luar biasa. Innallaha la yarda, Allah benar-benar sungguh marem, sungguh rindu, sungguh mantap anil abdi dengan hambanya yang begitu tadi. Senang Pak kalau kita sudah. Makanya ada kan quote kata-kata hidup itu kalau sudah mendapatkan ridho Allah pasti los lancar semua. Nah ini salah satunya makan. Dengan makan, dengan minum kita kalau sudah dapat ridho dari Allah, sudah senang marah Allah, kita dalam hati kita spontanitas nggak sadar mengucap alhamdulillah di mulut kita, itu tandanya Allah sudah dapat ridho. Nah, Allah sudah ridho kita Pak. Nah gitu ya. Coba kalau makan nggak ingat, nggak alhamdulillah, nggak minum masih dah, nggak punya duit, dompetnya masih tipis. Nah itu malah nggak ridho ya. Tapi kalau dalam hati kemudian kita nggak sadar, alhamdulillah itu udah dapat ridho dari Allah, itu los sudah itu kita hidup kita. Terakhir, habis itu minggu depan hadis atau bab yang lain yang baru. Hadis terakhir ini adalah hadis yang kalau bab itu adalah gongnya dari bab tentang kebaikan. Apa itu? Dari An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya udah enggak ada ya Pak ya. Habis ya. Ya nanti kita fotoin. Qala ala kulli muslimin shadaqah. Nah, sebenarnya setiap muslim itu wajib sedekah. Wah, Mas, berarti sedekah hukumnya wajib dong. Nah, taruh lihat redaksinya. Qala, sahabat bertanya, ara'aita illam yajid ya Rasul? Kalau saya nggak bisa bersedekah dengan uang, bagaimana ya Rasul? Ara'aita illam yajid, saya susah uangnya, kadang nggak punya uang, lam yajid, kadang saya nggak punya uang, bagaimana saya harus bersedekah? Sedangkan Rasulullah mewajibkan ala kulli muslimin shadaqah. Qala, Rasulullah bersabda, ya'malu biyadihi wa yanfa'u nafsuhu wa yatasaddaq. Kamu bisa melakukan dengan tanganmu atau dengan tenagamu yang karena tangan dan tenagamu fayanfa'u menjadi manfaat, nafsahu manfaat kepada orang lain, wa yatasaddaq itu sudah termasuk sedekah. Nah, jadi sedekah itu wajib hukumnya Pak. Ya, wajib. Ya kalau nggak bisa dengan uang, oleh Rasulullah dikasih toleransi dengan tanganmu, dengan tenagamu, yang dari hasil tangan dan tenagamu itu bisa bermanfaat orang lain, itu sudah disebut sedekah. Nah, kayak misalkan bersihin kipas kan dari kita, tenaga kita. Qala, kemudian sahabat yang lain bertanya juga, ara'aita illam yastati? Ya Rasul, kalau memang pakai tangan, pakai tenaga kita, kok nggak bisa juga? Lam yastati. Qala yu'inu dzal hajatil malhuf. Kamu bisa menolong orang yang sedang punya hajat dan sangat membutuhkan bantuan. Nah, lagi punya hajat, orang tetangga kita misalkan lagi butuh bantuan, misalkan lagi bersihin rumah atau lagi apalah, kita membantu, itu sudah termasuk sedekah.
Jadi uang nggak bisa, pakai tenaga kita. Tenaga kita nggak bisa nolong yang lain. Ada lagi sahabat yang lain. Ara'aitu illam yastati ya Rasul. Oh, ya Rasul, saya nggak bisa nolong tetangga, nggak bisa ngasih duit sedekah, nggak bisa bekerja, misalkan. Ya'muruna bil ma'ruf awil khair. Ngajak tetanggamu, ngajak saudara kamu, ngajak orang sekitarmu bil ma'ruf, untuk berbuat yang ma'ruf, awil khair, atau berbuat kebaikan. Biasanya ma'ruf sama artinya, ma'ruf, khair itu artinya sama, berbuat kebaikan. Bedanya kalau ma'ruf lebih kepada spiritualitas. Nah, kalau ma'ruf nih namanya itu orang yang selalu berbuat baik tapi lebih kepada spiritualitas, spiritual lah, keagamaan lah gitu. Ada kata lagi khair. Nah, kalau khair artinya kebaikan umum, tapi kalau ma'ruf yang spiritualitas. Nah, ini beliau tinggi itu spiritualitasnya. Ngasih makan orang, nggak cuma ngasih orang makan orang, ngasih traktir orang, nggak. Ada dalam hatinya, Mas kalau saya ngasih makan orang, saya pasti ditambah. Itu spiritualitasnya dapatnya di situ ya. Kalau kita kan enggak, ya makan dia bareng gitu. Qala, ada lagi, ara'aita illam yaf'al, kalau saya kok nggak bisa juga ya Rasulullah, apa? Yumsiku anisyarri fa innaha shadaqah. Kamu dengan diri kamu sendiri meninggalkan syarrun, meninggalkan keburukan, meninggalkan kejahatan, menghindari kejahatan, fa innaha shadaqah. Itu juga termasuk sedekah. Masya Allah. Itu penutup dari bab tentang kebaikan ini Pak, ternyata Pak. Penutupnya luar biasa ini Pak. Benar-benar Imam Nawawi luar biasa kasih penutup. Jadi awalnya dikasih kenceng, ala kulli muslimin shadaqah, setiap muslim wajib sedekah. Nah, ternyata dijelaskan oleh Rasulullah pakai harta. Nggak bisa pakai harta ya Rasulullah, pakai tenaga kamu, pakai tangan kamu, yang itu menjadi manfaat orang lain, itu menjadi sedekah. Nggak bisa pakai tangan, tenaga, bantu jasa atau bantu menyelesaikan masalah, bantu pikiran, bantu yang bisa orang dapat hajat, kita bantu. Nggak bisa juga ya Rasulullah ngajak kebaikan, ya kita ngaji bareng, kita penuhi musola kita ajak kebaikan, kerja bakti misalkan. Nggak bisa juga, ya minimal diri sendiri, nggak ngerusuhi orang, nggak membuat orang menjadi jahat, nggak membuat lingkungan menjadi nggak bagus. Fa innaha shadaqah, itu bagian dari sedekah. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan dua imam yang sangat terpercaya, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masya Allah, ini sudah disebutkan hadis tentang banyak kebaikan. Jadi banyak ternyata kebaikan. Menjaga wudhu itu termasuk kebaikan. Kemudian ngasih sesuatu ke tetangga kita termasuk kebaikan. Luar biasa banyak kebaikan ternyata. Nggak pakai uang, bisa pakai tenaga. Nggak pakai tenaga, nggak bisa, minimal bisa pakai senyum, pakai pikiran, membantu secara pikiran, membantu secara jasa, itu udah sedekah luar biasa. Nggak bisa juga, minimal kita punya motor, ada yang butuh, kita pinjemin. Nggak bisa juga, minimal ngajak kebaikan. Nggak bisa juga kita sendiri yang meninggalkan kejahatan. Nggak bisa juga gotong ke masjid aja makan, nggak bisa semua. Gotong ke masjid aja nggak bisa. Mungkin itu hadis kita, kajian kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah, inayah oleh Allah SWT, sehingga bisa menjaga diri kita untuk senantiasa hindar dari kemaksiatan dan juga membantu kita dan keluarga kita untuk berbuat yang baik dan ma'ruf. Adalallah riyakum. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar, yang hak dari Allah dan Rasulullah, yang salah hilaf dari diri kebaikan pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.